Oke, baik. Ibu share screen dulu. Nah, kelihatan nggak, Dek? Tuh ada WhatsApp lagi. Ibu minimize dulu. Udah kelihatan. Nah, ini yang minggu kemarin, kalau misalnya adik-adik luring lihat, ini kan kemarin teman-teman kita yang, adik-adik daring lihat, ini kan kemarin teman-teman luring yang sudah ke tempat ini. Jadi sebenarnya bagaimana cara pengolahannya, ini ada di videonya lengkap. Oke, kita lihat sama-sama ya. Coba, udah bisa putar. Kelihatan nggak, Dek? Suaranya ada nggak? Ada, Bu. Suaranya ada nggak? Ada suaranya? Ada, Bu. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan Dapur Warna-Warni. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Di video kali ini, saya akan memasak sup kaledo khas Palu yang rasanya segar dan enak. Bahannya juga sederhana ya teman-teman, dan tentunya tidak perlu dimasak berjam-jam, tidak perlu presto, tapi hasilnya dagingnya sangat empuk. Nah, untuk video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar saya makin semangat buat video. Terima kasih. Kita siapkan bahannya. Nah, ini. 1 kilogram tulang sapi, ini saya pakai tulang iga ya teman-teman, dan tulang kaki secukupnya. Tapi tulangnya sesuai selera ya. 7 tangkai asam jawa, asam jawanya yang mentah ya teman-teman. Cabai hijau sesuai selera. 3 lembar daun jeruk. Garam secukupnya. 1 sendok teh gula pasir dan micin secukupnya. Kemudian bawang goreng sesuai selera. Dan singkong sesuai selera. Ini untuk direbus ya teman-teman. Selanjutnya, kita masak asam jawanya hingga lunak. Setelah lunak, lalu kita angkat. Kemudian, kita rebus cabai hijaunya. Rebusnya sebentar aja ya teman-teman. Dan setelah layu, lalu kita angkat. Selanjutnya, haluskan cabai hijaunya. Lalu tambahkan garam secukupnya. Setelah halus, lalu kita sisihkan. Kemudian,
asam jawa yang sudah lunak dan tambahkan air secukupnya. Lalu saring, lakukan sampai 2 kali ya teman-teman. Nah, air asam jawanya sudah siap. Selanjutnya, rebus air kira-kira 3 liter atau sampai tulangnya terendam. Biarkan sampai mendidih lalu masukkan tulangnya. Dan tambahkan garam secukupnya, lalu masukkan daun jeruknya. Lalu masukkan gula pasirnya juga ya. Nah, tipsnya agar daging tulangnya cepat empuk, tanpa presto, rebus 10 menit, lalu tutup dan matikan kompornya. Diamkan kira-kira 15 menit. Lakukan ini sampai 3 kali ya teman-teman. Makin lama didiamkan, makin cepat empuk ya. Kemudian, masukkan air asam jawanya. Dan tambahkan garam bila kurang. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh cabai hijau. Boleh diberikan saat akan dihidangkan juga ya. Ini buat aroma di kuahnya ya. Selanjutnya, tambahkan bawang merah goreng 1-2 sendok makan. Nah, dagingnya sudah empuk ya teman-teman dan tetap menyatu di tulangnya. Pisahkan dari kuahnya agar dagingnya tidak hancur saat dipanasi berulang-ulang ya teman-teman. Ini airnya sudah menyusut ya. Saya tambahkan sedikit air dan biarkan sampai mendidih. Nah, kaledonya siap dihidangkan. Selanjutnya, rebus singkongnya sampai empuk. Tambahkan garam secukupnya. Nah, singkong rebusnya sudah siap. Dan kaledonya siap dihidangkan. Beri taburan bawang goreng dan cabai hijau. Ini benar-benar mantap teman-teman. Dan kaledonya sangat pas dimakan dengan singkong rebus ya. Kaledonya benar-benar enak dan segar teman-teman. Dan rasa tulang sum-sumnya mantul. Ada udang giler. Demikian teman-teman, sup kaledo ala dapur warna-warni. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai dan dukung terus dapur warna-warni ya teman-teman. Terima kasih. Oke, gimana? Aduh, sebentar. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu cara pembuatan kaledo. Sebenarnya simple ya. Maksudnya kita juga bisa buat, teman-teman yang luring juga bisa praktekin sendiri tapi kenapa Ibu buat versi daringnya biar teman-teman yang daring juga bisa bertemu
sama-sama kita di sini. Jadi Ibu minta yang sudah benar-benar merasakan makanan Kaledo itu, tolong diceritain. Ada yang bisa bercerita kepada teman-teman yang daring. Mereka hanya menonton sebenarnya kan. Tapi nggak masalah, ya kan? Nggak masalah ya bagi teman-teman yang daring. Ada nggak yang mau adakah teman-teman yang luring mau bercerita bagaimana sebenarnya rasanya Kaledo itu? Apakah bentuknya sama dengan yang ada di video itu dengan yang kita makan kemarin? Ada yang mau bercerita enggak? Ensu pasti lagi makan, jadi nggak boleh diganggu dulu. Iya, Bu. Bentar. Gimana? Ada yang mau bercerita? Kayaknya Syahni. Karena Syahni itu waktu makan Kaledo itu bukannya 2 kali tambah ya? Felix, Bu. Felix, Bu. Siapa? Felix, Bu. Kenapa kamu tadi senyum-senyum ingin mau makan lagi? Mahal ya, Iya, guys. iya gitu, Bu. Pengen lagi. Wah, Sani kira-kira ada yang mau diceritakan kepada teman-teman kita yang daring. Kira-kira bagaimana sebenarnya Kaledo itu, terus pada saat Sani pertama sekali coba itu cita rasanya bagaimana? Apakah ada ciri khasnya yang membedakan dengan makanan khas di daerah lain atau seperti apa? Oke, Bu. Jadi teman-teman ada cerita sedikit dari Sani mengenai Kaledo yang udah pernah saya dirasain ya, walaupun baru sekali. Ya. Jadi waktu pertama ngerasain Kaledo itu sebenarnya udah dari aroma juga udah berbeda. Bisa kita bilang Kaledo ini mirip dengan sup daging pada umumnya gitu, tapi ada yang membedakan. Untuk dari segi rasanya, kita langsung disuguhi dengan rasa yang gurih dan segar. Tanpa kita percikan jeruk nipis juga, itu memang sudah segar dengan sendirinya itu dari kuahnya. Terus yang uniknya juga dari Kaledo ini tuh ada dikasih bawang goreng khas Palu tuh yang terkenal gurih dan tidak mudah lembek gitu. Jadi biasa kalau bawang goreng ditaruh ke sup daging itu kan langsung berair, langsung jadi lembek. Tapi ini enggak. Jadi kita makan Kaledonya itu dengan bawang gorengnya itu langsung kayak kriuk-kriuk gitu. Nah, terus kalau sup pada umumnya itu kan langsung aromanya seperti aroma micin ya, aroma Royco ataupun aroma Masakonya itu terasa. Tapi kalau Kaledo ini lebih ke aroma dari jeruk nipisnya, dari daun-daun rempahnya yang ada di dalam kuah Kaledonya itu. Untuk cara makannya sendiri hampir mirip dengan sup daging sup tulang sumsum gitu yang pada umumnya mungkin ada di Jawa sama Sumatera juga. Cara makannya itu ya dengan kita mengisap bagian tulangnya itu dengan pipet itu menambah cita rasanya sendiri sih. Untuk selain segar dan asam asin itu juga pedas. Pedasnya juga jangan ditanya, memang pedas banget sih sup Kaledo. Apalagi kalau kita racik lagi sendiri. Jadi perpaduan antara asin, asam, pedas itu cukup komplit menyatu, bagus sekali. Itu pengalaman dari Sani mengenai Kaledo yang pertama kali makan itu, jadinya pengen lagi. Oke, baik Sani. Jadinya pengen lagi ya. Iya, Bu. Nah, yang lain? Iya, Bu, sedikit tambahan untuk sekali makannya itu satu porsinya itu juga sudah sangat mengenyangkan. Itu memang harga dengan porsinya emang udah wajar sih, Bu. Okay. Karena memang untuk tulang sapinya itu, tulang lembunya itu emang udah gede banget dan memang bahkan bisa dimakan 2 atau 3 orang kalau menurut Sani, Bu. Ya. Gitu, okay. Teman-teman. Terima kasih. Tapi untuk pelik kurang. Untuk apa? Untuk pelik tidak cukup satu porsi, Bu. Iya ya, untuk Felix punyanya Ibu kemarin. Luar biasa. Oke. Ya, yang lain, mahasiswa luring lain. Tadi kan cowok, sekarang cewek. Coba Ibu mau tunjuk dulu. Coba mana Dewi? Gimana posisi Dewi? Aman? Di terusun, Bu. Aman. Oke.
Dewi, coba komentarin dulu mengenai pengalamannya Dewi kemarin waktu makan kaledo. Terus bahan-bahannya terdiri dari apa saja? Pada saat Dewi makan itu kan bisa Dewi lihat tuh apa saja bahan-bahannya. Kalau ya kemarin kan kami udah cobain itu kalau apa waktu makan kaledo itu pertama kali ya Bu ya. Nah, Ya. dan kami semua tuh sebenarnya kaget gitu loh Bu karena cita rasa makanan di sini tuh ternyata apapun tuh asam gitu Bu. Nah, pokoknya rasanya tuh kan gurih, pedas, asam. Kalau misalnya dari rasa itu saya kira bahan utamanya itu sebenarnya dari buah asam itu Bu, bukan dari jeruk sih Bu. Nah, kalau jeruk nipisnya itu hanya sebagai penambah rasa aja. Cuman kalau dari rasa asamnya yang di kuah itu menurut saya dari asam Jawa Bu, yang buah gitu loh Bu, bukan jeruk nipis. Untuk porsinya ya benar kata Kak Syahni tadi, porsinya cukup besar dengan harga yang luar biasa ya Bu, sangat mahal. Ya, betul. Kita berapa bayarnya kemarin? Wow. Sangat mahal itu Bu. Untuk minumnya saja hanya es teh aja 10.000. Es teh berapa? Bukannya 15 ya? Es 10 ya? 15 Bu. Es jeruk 15. Ya. Harganya sangat mengkagetkan, cuman ya karena diimbangi dengan cita rasa yang enak ya masih worth it lah Bu untuk dibeli lagi. Oke. Oke. Cuma itu Mah Dewi? Iya Bu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Sip. Oke. Endang bagaimana Endang? Endang sepertinya nggak bersuara. Nah, sekarang coba Ibu minta mahasiswa-mahasiswa Ya, yang... Bu. Nah, gimana? Sudah, Bu. Nah, gimana Endang? Kamu kan doyan makan ya? Kamu, Ibu rasa udah mengeksplor makanan di Kota Palu kayaknya lebih banyak dibanding teman-temanmu yang lain. Gimana? Untuk Kaledo sendiri bagaimana? Tidak jauh beda sama si Sanis sih, Bu. Rasanya tuh memang di Sumatera juga ada, Bu. Cuman kalau yang di Kaledonia beda gitu, Bu. Enak. Dia gurih, seger, nyegerin. Kalau di Sumatera itu kan dia kalau udah dingin apa ya, itunya numpuk apanya lemaknya. Kalau ini enggak gitu, enggak terlalu terasa kali lemaknya gitu. Walaupun masih panas juga enggak terasa kali, Bu. Juga ya tadi itu kan memang jeruk nipis mungkin di sini udah kayak pokoknya dari kayak makanan-makanan berkuah gitu. Nah, jadi kayak unik aja gitu, Bu. Udah makanan berkuah dikasih jeruk nipis, pedas, asam dicampur lagi kan gitu. Jadi hal yang baru. Untuk terkait harganya sebenarnya kata kawan tuh ada yang lebih worth it sih sebenarnya dari yang di Kaledo. Nggak tahu Bu, teman. Kalau yang di Kaledo Stereo tuh kelas-kelas atas katanya. Ya tapi nggak apa-apa. jadi kita menurutmu kelas bawah gitu. Bukan Bu. Maksudnya kita berarti udah coba di kelas atas VIP. Ya sebenarnya ada yang di bawah, tapi masa iya Ibu ajakin kalian di kelas bawah? Ya kelas atas aja lah. Tapi memang enak, ini sesuai dengan porsinya besar sih. Dapat apa? Kayak dapat jackpot gitu, dagingnya banyak, dapat sumsumnya, udah tuh kuahnya enak gitu. Ya. Udahlah Bu, kayaknya nanti kepengen pula yang daring. Oke, iya betul sekali. Oke, karena ada beberapa tadi dari teman kalian yang luring sudah bercerita bagaimana sensasinya makan kaledo. Nah, Ibu mau minta boleh nggak tanggapan dari teman-teman yang daring? Walaupun sebenarnya ini ya karena tidak datang langsung ke Palu. Kayak sayang banget, cuman ya sudahlah. Yang sudah terjadi ya mau diapa ya, dijalanin aja. Jadi kira-kira bagaimana untuk teman-teman yang daring? Teman-teman yang daring.
Robi mana Robi? Halo Robi, Erika. Kemudian Vina. Mana ini teman-teman yang daring? Ayo. Nggak ada sama sekali nih teman-teman yang daring mau kasih komentar. Aulia, Muhammad Samsul, Hovifa Wulandari. Gimana? Fadila mana? Fadila Putri. Aduh, gimana ini? Mereka off kamera semuanya. Kayaknya meraju, Bu. Enggak. Gimana? Ada nggak tanggapan mereka kira-kira? Atau ada tanggapan lain, Ibu sebenarnya pakai metode yang mana yang pas kira-kira? Karena kan kita hibrid ya. Ada yang daring, ada yang luring. Mungkin sudah beberapa minggu ini mungkin metode yang dipakai kurang berkenan atau bagaimana, bisa speak up, nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman yang daring? Ambil cemilan mungkin, Bu. Hah? Ambil cemilan. Ya, kita tunggu aja dulu. Gimana? Yang daring? Nuryati, tadi Nuryati ada. Mana Nuryati? Nuryati. Ya, Ibu. Nuryati. Coba Nuryati, supaya Ibu, maksudnya kan Ibu tahu, karena sampai saat ini, karena kan sebenarnya hibrid juga ini merupakan apa, masih susah-susah juga mau cari metode yang tepat itu seperti apa. Nah, kira-kira menurut Nuryati bagaimana enaknya? Jadi luring dan daring sama-sama jalan. Nah, kalau Ibu selama ini kan biar kita sama-sama enak, jadi jalannya seperti ini. Kira-kira menurut Nuryati seperti itu saja atau ada kira-kira saran dari Nuryati atau bagaimana? Kalau menurut Tati sendiri sih, Bu, ya nggak apa-apa sih, Bu, kayak gitu. Soalnya kan kalau kayak kata kemarin kata Ibu yang apa sih kegiatan sambil videoin itu kayak kasihan juga gitu, Bu, sama teman-teman yang luring nanti kayak keganggu gitu sama yang dari. Kalau kata Ati mas Ibu nggak apa-apa pakai video kayak gitu, tapi kayak videonya itu Bu kayak ngaret-ngaret gitu, jadi nggak tentu waktu apa di postnya kapan gitu, jadi kita kayak nunggu gitu, tahu-tahunya kita ketinggalan deadline gitu aja sih Bu kalau menurut Ati. Oh ya, kayaknya nanti kita harus satu persepsi videonya itu setelah kegiatan H+ berapa di-upload ya, gitu ya? Iya Bu, jadi ada kepastian gitu Bu, biar ya. Ya, bagus. Jadi maunya Ibu kayak gitu. Jadi kita ada feedback ya. Jadi kalian kira-kira tanggapan kalian seperti apa? Nah, kenapa beberapa minggu kemarin itu pada saat teman-teman luring ada kegiatan kita pending untuk ngajakin kalian daring karena kayak misal kegiatan kebinekaan wisata kuliner kan nggak enak ya kalau misalnya kita makan kalian nonton, sama sekali nggak etis juga. Terus makanya kita pakai cara bikin videonya aja. Terus kayak kemarin jalan-jalan kan maksudnya kayak gimana ya, nanti posisi aduh kok kita nggak ke sana gitu-gitu. Makanya Ibu ambil jalannya buat video aja, nanti tinggal kalian nonton. Mungkin kedepannya ini untuk teman-teman yang luring, jadi setelah kegiatan harus ada tanggal yang tepat untuk di postnya itu H+ berapa.
entah H+1 atau H+2. Tapi kebanyakan tugasnya ibu itu kan 1 minggu ya. Kebanyakan itu 1 minggu. Jadi iya sih, jangan mepet-mepet ya. Nanti ibu akan atur itu. Makasih sarannya Nuryati. Saran yang baik. Oke. Kemudian Nuryati untuk kegiatan kemarin kita wisata kuliner. Nah, Nuryati kan sudah nonton video teman-teman luring ya. Terus kemudian pada saat kegiatan ini juga Kebinekaan 10 ini Nuryati sudah lihat juga bagaimana proses pengolahannya itu. Kira-kira ada nggak tanggapan Nuryati? Sebenarnya sih Bu yang masih ada pertanyaan juga gitu. Oke, Kok bisa silakan. gitu? Apa sih dengan maksudnya gitu Bu dengan bahan sesederhana itu bisa seenak itu gitu. Jujur sih Bu kelihatannya kayak Iya. pengen nyoba gitu Bu, pengen nyoba tapi ya udahlah gitu. Kayak iya, gitu. Mau gimana ya? Bingung juga Ibu kalau misalnya mau dibilang kayak gitu. Nah, itu coba ada nggak yang mau itu pertanyaan Nuryati, Muhammad Meto mau Shani. Susah banget namanya. Aku panggil aja Shani ya. Shani, ada nggak kira-kira tanggapan dari Shani? Katanya Nuryati, kok kayak kelihatannya tuh simple bahannya, tapi kok enak banget gitu. Coba Shani, bisa dijelaskan Shani? Kalau dari penglihatan Sani ya Bu sama Atik itu kan untuk pembuatan kaleido itu dari bahan yang simple banget ya, bisa mudah untuk kita buat. Tapi kenapa menghasilkan rasa yang begitu enak? Menurut Sani itu dari acuan utamanya itu dari asam jawanya Bu. Proses pembuatan maksudnya asam jawa yang diproses duluan untuk membuat kaleido itu. Terus dicampur dengan cabai, dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Secara kita juga tahu kan, kalau misalkan Indonesia juga banyak rempah-rempah ini. Nah, rempah-rempah yang pada umumnya itu sebenarnya dibuat dengan sangat mudah sebenarnya itu. Ya, gimana ya Bu cara bilangnya? Kalau menurut Sani itu rempahnya itu memang rempah sederhana, menghasilkan rasa yang begitu enak itu ya dari rempahnya itu sendiri. Dari yang unik dari kaleido ini memang udah rasanya asam, itu dari asam jawanya itu sendiri yang memang bikin cita rasa dari kaleido ini semakin dikenal gitu. Karena kalau orang udah nyoba kaleido pasti cita rasa yang pertama dibilang itu asam gitu. Menurut saya seperti itu sih Bu. Oke, nah kan tadi ada yang bilang kaleido itu sebenarnya bukan cuma di Palu yang ada. Nah itu di beberapa kota lain. Aceh ada nggak? Padang. Sani Aceh kan? Aceh ada nggak? Aceh. Kalau lebih mirip dengan kaleidonya ini Bu, sup tulang sumsum. Kira-kira apa yang membedakan yang versi Aceh sama versi Palunya? Iya Bu, yang membedakan kalau misalkan sup tulang sumsum ini lebih terasa kepada micinnya Bu. Kayak rasa masakonya itu lebih terasa ke situnya Bu. Kalau untuk dari gurihnya juga lebih gurih rasa gurihnya itu dari micinnya, sedangkan kalau kaleido ini pure dari rempah-rempah yang ada. Itu perbedaannya. Dan lebih segar yang kaleido dibandingkan sup tulang sumsumnya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat juga di video tadi bagaimana proses membuat kaleido itu sendiri, coba perhatikan Nuryati, lihat kan di situ bahan-bahannya itu semuanya bahan-bahan alam. Kayak tidak ada tambahan-tambahan yang kayak intinya yang bahan kimia lah, micin dan sebagainya kan. Itu pokoknya bahan alam, mulai dari asam jawa. Mungkin kalau di tempat lain mungkin digantilah asam jawa itu pakai bahan apa yang sintesis, mungkin seperti itu. Terus itu kalau kelihatan tadi asam jawa, daun jeruk, ya kan? Kemudian cabai, garam, nggak ada. Ada nggak di situ ditambahin Royco? Nggak ada kan? Memang kalau proses pembuatannya itu benar-benar no micin, jadi masih mempertahankan
resep-resep apa bahan-bahan alami, sehingga namanya bahan-bahan alami pasti lebih enak dibanding bahan-bahan buatan. Kita sudah, tapi biasanya micin lebih enak ya. Tapi biasanya kalau orang-orang zaman ibu juga sekarang lebih suka micin. Tapi kalau untuk ini Kaleido itu kayak kalau micin pasti langsung kerasa di lidah, beda, ya kan? Pasti beda itu kalau micin itu. Gitu. Jadi masih pure bener-bener bahan-bahan alam gitu, Nuryati. Gimana? Ada lagi Nuryati pertanyaan? Mau rasa? Masalahnya kalau dipaketin nggak bisa. Nah, Nuryati caranya gampang. Di tempatmu ada asam jawa nggak? Ada Bu, banyak. Ya sebenarnya ibu tuh pengen kalau misalnya kalian sekota, coba dibikin lah itu Kaleido dengan resep yang ibu sudah kasih di sini. Terus kalian coba sendiri, cuman masalahnya beda kota. Pakailah, nggak usah banyak-banyak dagingnya atau ininya, 1 kilo aja itu sudah. Cuman ini beda apa? Masalahnya itu kita beda kota. Apa kalian juga beda-beda kota, jadi nggak bisa, ya kan? Deh. Tapi di video tadi proses pembuatan itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kita terjun ke lapangan, tinggal praktekin. Tambahkan ini, bahannya ini, udah lengkap kan? Kalau di tempat Nuryati bahan makanan khasnya apa? Makanan khasnya apa? Kalau di Makanan sini besar sih ya, makanan besar yang ibu tanya. makanan besar apa ya Bu? Di Biasanya Palu sih Kaleido. Maksudnya makanan besar itu makanan yang bikin kenyang. Kalau oleh-oleh kue gitu kan belum kenyang. Nah, kira-kira apa? kayaknya itu sih Bu. Kalau ada yang di hajatan-hajatan gitu paling kayak daging, sop gitu, sop juga kayak sop buntut gitu. Oh, sebentar. Kalau daging kan hajatan-hajatan di Palu juga makan daging. Yang lebih spesifik boleh. Apa? Masa nggak ada makanan besar khas dari daerahnya Nuryati apa? Jangan-jangan belum pernah makan lagi. Berarti Kayak soto lah. Kayak apa begitu, dan apa kayak soto. Soto itu kan dari mana? Ini ada Samsul juga. Samsul udah on. Gimana Nuryati? Apa makanan khasmu Nuryati? apa ya Bu? Kayaknya nasi liwet sih Bu kalau di sini. Nasi liwet. Nasi liwet itu bahan-bahannya apa? Beras, pasti nasi. Apa? Kenapa dia dinamakan liwet? Mungkin kayak apa sih Bu bikinnya itu lewat apa ya namanya dulu lupa Bu. Apa Jadi ya Bu? cuma Lupa tahu Bu makan namanya. Nuryati. Kenapa Bu? Cuma tahu makan Nuryati. Alhamdulillah sih Bu bisa kalau bikinnya, Oh, tapi bisa lupa ya? Bu namanya. Itu nasi liwet itu pakai santan, nasi santan. Enggak Bu, enggak pakai santan. Pakai apa sih kalau bikinnya itu kayak beras, pakai daun serai gitu Bu. Serai terus pakai minyak disatuin. Itu sih Bu, enggak. Terus lauknya? Ada Lauknya khas, ada yang membedakan enggak dengan lauk-lauk kayak makanan-makanan lain gitu? Kalau lauknya tergantung sih Bu, tapi biasanya kalau di sini gitu di Ati biasanya yang harus ada tuh kayak orek gitu Bu, orek terus sambal itu Bu yang paling wajib sih. Oke, kalau sambal di tempatnya Nuryati itu khas nggak? Atau misalnya ada komposisi khas? Kalau di Palu gimana sambalnya? Ada yang sudah luring ini, sambal di Palu. Gimana, Metuah? Kalau sambal di Palu itu kalau udah pedesnya, Allah Akbar, emang pedes banget Ibu. Enggak, pedes banget ya. Dan juga asam. Kalau sambal di Palu asam pedas itu memang udah di mana-mana memang seperti itu kalau di Palu. Oke. Nah, kalau di tempat Nuryati pasti manis, iya nggak sih? Atau ada pedas-pedasnya?
Kayaknya tergantung yang bikin sih, Bu. Masa? Tergantung yang buat? Iya, Bu, nggak. Kalau di sini kayak nggak ada khas-khas gitu sih, Bu, kalau sambal. Gimana yang bikinnya? Oke, oke, oke. Oh gitu ya, Ibu pikir ada khasnya. Soalnya kalau di Palu itu khasnya itu kayak sambalnya itu nggak pernah ada yang manis. Selalu asam. Nah, pada saat Ibu di Jawa itu sambalnya manis. Jadi kayak ini kan kebalik. Jadi Ibu pikir di tempat kamu manis juga, ternyata tergantung orang yang buat ya. Kalau oke, thanks. Terima kasih Nuryati. Oke. Ibu mau korek-korek ini. Muhammad Samsul. Muhammad Samsul, boleh Ibu bertanya, Muhammad Samsul. Boleh, Ibu. Nah, Muhammad Samsul. Oke, Muhammad Samsul dari Jakarta juga kan? Kalau saya dari Karawang juga tinggalnya, cuman saya lahirnya di Tangerang. Lahirnya di mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, Iya. orang ini, orang kota. Oke, jadi untuk Muhammad, sama kayak Aliana ya? Enggak ya? Aliana itu Bekasi kalau nggak salah. Oh iya. Enggak, kampusnya sama ya, Unsika tapi. Nah, ya kan. Tapi nggak pernah ketemu sama Aliana. Belum pernah, Ibu. Oh, ya. Nah, untuk kegiatan kemarin kan Muhammad Samsul sudah ikut walaupun daring. Itu kita ada kegiatan di kebinekaan berapa itu? 6 kalau nggak salah atau 7 ya. 7 itu kita mengunjungi wisata kuliner. Nah, wisata kuliner itu wisata kuliner Kaledo Stereo. Nah, itu kita makan di sana. Muhammad Samsul juga sudah menonton melalui video, ya kan? Nah, pada hari ini Ibu buatnya versi daring, bagaimana proses pengolahannya. Nah, proses pengolahannya itu Samsul juga sudah nonton lihat video. Nah, kira-kira apa tanggapannya Samsul terkait dua kegiatan yang sudah kita lalui, dari mulai teman-teman luringnya Samsul makan langsung ke tempat lokasi, dan sampai saat ini kita sudah membahas tentang bagaimana proses pengolahan Kaledo itu sendiri. Bagaimana? Silakan Samsul. Oke, baik Ibu, izin menjawab ya. Kalau misalkan ditanyanya tanggapan, pastinya seru sih ya Bu, karena kan langsung gitu berinteraksi sama masyarakat Palu juga, sama pedagangnya juga, terus bisa tahu juga cara pembuatannya, kayak gitu sih Bu. Ya, Jadi soalnya, bingung juga. ya betul. Soalnya kalau Ibu tanya juga rasanya, kamu nggak bisa. Iya. Nah, terus proses tadi kan Samsul sudah lihat proses pengolahannya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Samsul? Nah, tadi Nuryati ada katanya gini loh, kok kalau saya lihat-lihat Bu, itu prosesnya kok sederhana, tapi kok teman-teman bilang rasanya enak ya. Kira-kira apa yang kira-kira apa yang membuat dia tuh terlihat sangat enak, padahal prosesnya itu sangat-sangat sederhana. Nah, kalau dari Samsul sendiri ada? Oke, mungkin nyambung ke yang jawabannya tadi Syahani kali ya, karena mungkin rempah-rempahnya itu khas, nggak ada yang instan gitu. Karena kalau yang instan kan pastinya ada bahan pengawet atau bahan-bahan campuran lainnya. Nah, kalau misalkan yang di video tadi itu benar-benar pure, bahan-bahan yang ada dari alam gitu, misalnya kayak bumbu-bumbunya, kayak gitu sih Bu. Makanya rasanya enak, terus pembuatannya juga sederhana, kayak gitu sih Bu. Oke. Kemudian, nah terkait kegiatan kita sampai saat ini, mulai dari kita daring semua, ya kan? Terus udah hibrid, luring daring. Ada tanggapannya Samsul? Kalau saya mah sebenarnya ngikutin aja sih Bu. Kalau enaknya Ibu gimana? Kalau misalkan enaknya saya, kebetulan saya di weekend ini nggak ada kegiatan gitu. Apalagi organisasi kepanitiaan juga udah. Jadi enaknya Ibu aja gimana. Cuman paling ini buat absen yang di Spada itu agak berantakan sih ya Bu, jujur. Iya, Soalnya banyak merahnya. iya, absen di Spada berantakan, tapi nggak apa-apa. Kalau kita udah ada absen backupan di Zoho, jadi kalian absennya pakai Zoho. Karena Ibu juga jujur di Spada itu udah mulai ini apa? Gimana ya? Ibu sudah atur yang tanggal-tanggalnya sebenarnya dulu berantakan lagi, nggak tahu lah kenapa, makanya Ibu ada pegangan sendiri, nggak masalah lah.
kalau kalian ini tenang aja, ada backup-nya Ibu. Misal terkait nanti kalian pelaporannya seperti apa, karena pasti dimintai itu pertanggungjawaban, kira-kira kalian hadir apa gimana. Nah, ada backup-nya, sisa kita kasih, nggak masalah kalau itu ya. Cuman ini hari ini Ibu ada tampilkan juga di Spada. Nanti kalau bisa di absen, tapi yang paling penting diperhatikan yang absen dikasih Kak Haikal ya, mentor, itu wajib untuk yang daring ya. Soalnya yang luring sudah Ibu minta tanda tangan asli. Oke. Oke, baik Ibu, terima Nah, kasih. Oke, jadi gini ya Dek, untuk teman-teman yang daring sebenarnya tidak tanpa mengecilkan, maksudnya tanpa mendiskriminasikan kalian yang daring ya, nggak ada seperti itu. Cuman Ibu mau cari bagaimana enaknya antara daring sama luring itu bisa terpenuhi. Nah, seandainya pada saat kemarin Ibu buat kayak ya udah kita buat pada saat kita wisata kuliner versi daring luring, kan kasihannya di kalian ya kan. Masa iya kita tega, kita sementara makan enak-enak nge-review gitu-gitu kalian nonton, ih rese banget ini ngasih lihat kan jadi telan ludah dan sebagainya kan. Ya kan ini normal, sebenarnya normal sebagai manusia ya pasti kayak gitu. Aduh, mending kita nggak usah dikasih lihat daripada kayak gitu tuh. Jadi makanya Ibu buat kayak ya udah, untuk yang teman-teman daring Ibu buat dalam versi video, nanti di-upload. Nah, karena tadi juga udah ada saran dari Nuryati, kalau bisa Ibu uploadnya jangan mepet-mepet, nanti kasihan kita yang daring karena terkait logbook. Nah, itu juga saran yang bagus karena minggu-minggu kemarin emang mepet ya. Saking ya kita sibuk masing-masing. Ya sih, itu saran yang sangat baik. Nanti untuk mulai hari ini itu, tapi kalau hari ini kita kan nggak masalah, nggak ada video-video karena daring. Nah, mulai minggu depan lah kegiatan kita itu kalau bisa upload video itu akan Ibu tentukan paling enggak H+1 ya, atau H+2 setelah kegiatan gitu. Karena kan untuk dikasihkan ke kalian toh. Nah, waktunya Ibu juga itu lama, 1 minggu, jadi adalah jeda untuk kalian bisa kerja logbooknya. Oke? Sebenarnya sayang juga ya, Ibu harapannya tuh sebenarnya kalian tuh semua ke Palu, cuman iya, namanya mungkin program kementerian ini masih uji coba sambil berjalan. Mereka inginnya seperti itu. Jadi banyaklah hambatan di sini. Nggak masalah ya, yang penting dana kalian cair toh? Cair enggak? Cair Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu, alhamdulillah. Nah Ibu senang tuh kalau dengarnya kalian cair semua toh. Jadi tidak ada berarti perbedaan antara yang luring dan daring, ya kan? Malah kalian berarti tidak ada pengeluaran toh? Mantap itu. Teman-teman yang luring ini, aduh, udah pusing ini, baru mau awal Desember, pulangnya nanti pertengahan Januari kan, aduh, mutar otak mereka ini. Kalau bisa, aduh, di mana ya acara-acara Ibu supaya kita ke situ, ya kan? Nah. Terus kemudian pokoknya intinya deh kegiatan kita ini diperhatikan aja. Yang penting marwah dari kegiatan modul Nusantara ini tersampaikan. Ibu sih nggak mau ribet-ribet ini ya. Yang penting kan sebenarnya apa tujuan dari diadakannya kegiatan modul Nusantara ini, ya kan? Kira-kira sampai sekarang Ibu mau bertanya. Kita sekarang sudah masuk di modul 18 atau 17 ya. Nggak lama lagi kita udah selesai. Nah, kira-kira sampai saat ini apa yang menurut kalian itu sudah ada perubahan sebelum kalian mengenal modul Nusantara ini sampai sekarang kalian sudah jalan modul Nusantara dan mau hampir selesai? Ada nggak perubahan itu? Ibu mau bertanya dulu yang luring. Kira-kira Samsul dulu lah. Kira-kira Samsul bagaimana? Kalau misalkan, sebelumnya izin menjawab Ibu. Ya, siap. Oke. Kalau misalkan ditanya perubahan apa yang telah dirasakan setelah mengikuti kegiatan modul Nusantara, yang jelas semakin cinta gitu ke Indonesia karena saya jadi tahu gitu Bu, jadi seberagam ini loh tempat negara kita ini. Karena kalau misalkan saya selama 17 tahun ke belakang gitu, taunya ya cuman sama orang Sunda, orang Jawa, atau orang Betawi gitu. Tapi sekarang bisa kenal sama orang yang bahasanya benar-benar beda, terus logat sama dialeknya itu beda. Jadi semakin
tinggi juga rasa menghargainya. Oh ternyata emang mereka mah begitu ya, udah kebiasaannya gitu, bukan ya lelucon gitu kan. Kadang suka ketawa-ketawa sendiri gitu kalau misalkan dengar satu atau dua kata yang aneh gitu. Cuman ya namanya juga di sini nih tempatnya di modul Nusantara, jadi itu mungkin bakal meningkatin lagi rasa cinta kita sama sesama Indonesia gitu. Yang berbeda-beda tetap satu kayak gitu sih. Mantap lah itu. Nah, itu sebenarnya inti dari kegiatan modul Nusantara ya. Oke, bagus sekali. Jadi kan kalian ini sebenarnya dipersiapkan untuk masa depan, untuk pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kalau ibu nanti kan ibu so tua nanti. Kalau orang Palu bilang kalau kalian sudah jadi sudah umur 20-an ke atas ya ibu sudah 40-an lah ya kan. Enggak lah, masih muda. 30-an lah. Kalian berapa tunggu? Ibu kan 93, kalian berapa? 9. Saya 2002, Ibu. Oh iya ya, aduh sorry ya. 2004, Bu. Oke, jadi nggak terlalu tua-tua amat lah, tapi kalian ini kan nanti dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang akan datang. Nah, etis kalau misalnya kalian sudah tahu dari sekarang itu bagaimana itu kita dalam satu negara, terus Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu nanti memudahkan. Artinya nanti sangat susah orang-orang luar mau memprovokasi buat kita itu berpisah. Karena kan banyak negara-negara luar yang ingin memecah gitu kan. Nah, itu tujuannya. Terus kemudian itu rasa persaudaraan semakin tinggi. Oh, ternyata Indonesia itu nggak kecil, banyak saudara-saudara kita, misal yang ada di Aceh dan sebagainya itu, ternyata budayanya juga seperti ini. Nah, itu makin sadar, wah luar biasa kan. Jadi intinya kesatuannya lebih kuat lah dibanding ibu yang maksudnya kalau dulu ibu kan dulu waktu ibu kuliah kan nggak ada kegiatan seperti ini, modul Nusantara. Jadi kayak ya udah cuma yang ibu tahu ya cuma tempatnya ibu, dan ibu belum pernah bersosialisasi dengan orang-orang yang beda daerah dan sebagainya atau beda provinsi. Ini yang paling ini beda provinsi ya. Nah, sekarang kalian lebih mudah kan, nah ibu harap setelah ini kalian lebih intinya gimana ya? Lebih sadar, lebih menjunjung tinggi itu Bhinneka Tunggal Ika itu harus, oke? Jadi sangat susah orang luar mau datang, mau memecah belah kita itu sangat susah. Nah, itu sebenarnya pesan dari modul Nusantara ini. Gitu deh. Oke, ada lagi. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Nuryati sudah. Yang lain kayaknya masih off kamera. Ibu, mungkin mereka ada ini ya, lagi di jalan dan sebagainya. Aliana, gimana Aliana? Ya Ibu, gimana Bu? Nah, kalau menurutnya Aliana sampai saat ini kegiatan kita sudah jalan ke modul 18 atau 17 ya, 17. Kira-kira bagaimana menurut Aliana? Apa yang membedakan Aliana versi dulu sebelum ikut kegiatan ini, PMMDN dengan Aliana versi sekarang? Itu yang Ibu tanyakan, gimana? Ya Ibu, pastinya saya jadi lebih bangga ya Bu, jadi orang Indonesia. Saya jadi sadar karena ngerasain langsung perbedaan di Indonesia itu Bu, makanannya enak-enak banget ternyata. Bahasanya juga indah-indah banget Bu. Terus kan saya sebenarnya orangnya ini pemalu ya Bu. Susah Bu punya teman gitu. Tapi sekarang saya jadi punya teman dari berbagai di Nusantara gitu Bu. Jadi kalau jalan-jalan mungkin bisa ketemu gitu. Mantap. Nah itu ya kan, jadi pokoknya adalah banyak sekali positif yang kalian dapatkan di kegiatan PMMDN ini, khususnya modul Nusantara. Kemudian ada lagi yang mau kita bahas. Nah, untuk minggu depan, pokoknya minggu depan ini kita kegiatannya sudah masuk di kebinekaan berapa? 11. Ya kan? Permainan tilako. Kemudian kebinekaan 12 itu kita wisata alam. Nanti yang versi daring Ibu ini ya, kayak video aja ya, Dek. Yang penting gini, kita sama-sama enak. Ibu nggak akan menyulitkan kalian juga.
Dan kegiatan ini juga tetap jalan, itu aja intinya ya. Nah, oke. Kebinekaan 11 itu kita ke Permainan Tilako, kebinekaan 12 itu kita ke apa ya? Kita Wisata ke alam. Tanjung Karang. Kebinekaan 13 itu kita kemana, Haikal? Kalau kebinekaan 13 Bu, kunjungan bawang goreng. Iya, 14 itu kenali asalku. Nah, nanti kalian tampil ya di kenali asalku. Semuanya ini, semuanya. Kenali asalku untuk semua kalau kenali asalku. Kebinekaan gitu. Berarti sampai kebinekaan 14 kenali asalku. Terus kita refleksi masuk ke refleksi 7, refleksi terakhir. Nah, kemudian yang terakhir itu inspirasi. Kalau inspirasi kita akan bikin 2 versi daring dan luring. Daringnya itu teman-teman yang daring langsung nonton. Insya Allah itu kita ke ini mengundang Bapak Wali Kota. Jadi yang luring ini mau ke tempat ke wali kota, yang daring nonton ya. Gitu aja sih gambaran kecilnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan enggak? Kira-kira Ibu seperti ini aja kegiatannya, atau ada Ibu boleh nggak metodenya diganti seperti ini dan sebagainya, ada enggak? Kalau misalnya yang apalagi khususnya teman-teman daring ya, gimana? Di ini aja, kita bicarakan aja, biar kita sama-sama ini enak gitu. Gimana? Aman ya? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Nuryati. Ibu nanti untuk kontribusi sosial itu gimana ya, Bu? Nah, itu kegiatan paling akhir, kontribusi sosial. Ya, tadi Ibu lupa bilang. Nanti kira-kira kalau untuk versi daring, yang paling memudahkan ini personal ya. Kalau untuk Nuryati sendiri yang paling mudah Nuryati untuk kontribusi sosial gimana? Apakah lebih mudah ke sekolah atau gimana? Kayaknya ke sekolah sih, Bu. Itu personal, Bu. Iya, betul. Itu proyek personal. Itu proyek personal ya. Jadi kalau misalnya proyek personal untuk kontribusi sosial, ini yang intinya itu ada kontribusi kalian untuk kegiatan di masyarakat. Entah itu ke sekolah, mengajar, itu kontribusi, atau di lapangan, atau di bagian apa gitu. Yang penting kontribusi sosial. Ada yang kalian berikan untuk kegiatan masyarakat dan ada gunanya ya. Bukan yang gunanya cuma untuk kalian, gunanya di masyarakat ya. Gitu. Ada lagi Nuryati? Kontribusi sosial itu proyeknya 2 minggu, Dek. Jadi Bu, kita boleh bareng-bareng gitu, Bu, soalnya kita kan ada beberapa juga yang lumayan dekat rumahnya gitu, Bu. Gimana? Iya, bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Ya. Ya. Cuman itu di video ya. Mulai dari apa yang Nuryati lakukan, terus prosesnya seperti apa gitu. Intinya itu proyeknya kalian di akhir. Baik luring daring ya, proyek akhir itu. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Muhammad Samsul ada nggak? Ya, apa ya? Oke, mungkin bertanya paling yang kenali itu loh, Bu. Kita harus nyiapin apa aja ya, Bu, kira-kira? Atau gambarannya kayak gimana itu? Nah, kenal asalku. Kalian sudah Ya. cicil-cicil video enggak? Video belum yang Ibu bilang di awal? Belum. Sudah, Bu, sudah. Sudah? Muhammad Samsul sudah? Kalau saya belum sih, Bu. Ayo, disegerakan itu, dicicil-cicil. Kenali asalku, berarti Muhammad Samsul mau memperkenalkan, misalnya Muhammad Samsul asalnya dari Tangerang, atau pilihnya mana nih? Kota lahir atau? Domisili aja sih, Bu, kalau saya. Ya. Soalnya Tangerang lagi ada corona juga, males sih, Bu. Oh gitu, ya. Domisili kan, nggak masalah. Nah itu Samsul perkenalkan, bagaimana sebenarnya kotanya itu, budayanya seperti apa, makanan khasnya apa, dan sebagainya.
Itu harusnya ibu udah bilang, dicicil-cicil memang proyeknya itu, kenali asalku, karena itu tidak, kalau kalian mau borong 1 kali susah, ya kan, makanya dicicil. Jadi intinya tuh kayak menjelaskan perjalanan kalian selama di kegiatan modul Nusantara ini, khususnya kalian mau memperkenalkan daerahmu, dan itu akan terekam selamanya di YouTube loh. Kegiatan itu jadi kalian memperkenalkan daerahnya. Oke, gitu. Mulai dari makanan, udah pernah, harus itu ya. Oke. Ibu Ada izin lagi? bertanya lagi. Oke, silakan. Kalau untuk video berarti ada maksimal minimal. Nah, itu kira-kira minimalnya berapa menit? Atau dibebasin? Nggak ada ibu, nggak ibu batasi. Untuk kenali asalku ibu nggak ada batasan. Cuman ya kali kenali asalku kalian cuma bikin 3 menit. Wow, ini berbagai macam yang kalian mau jelaskan kan ditinjau dari bagian mana saja. Mulai dari, pasti lebih lah ya kan. Ya yang selayak-layaknya, kira-kira worth it-nya itu berapa, nggak masalah itu. Yang penting semua itu tersampaikan di video. Dan itu nggak bisa diambil di YouTube loh, Dek. Jadi kayak misal kalian kenali asalku, ambil copot aja di YouTube gitu-gitu. Harus kalian loh yang jadi aktor. Endang, kamu udah cicil kan? Mana Endang? Karena kalian udah di Palu ini, udah dicicil memang kan. Kalau Samsul enak, Samsul kan di tempat asalnya. Jadi kalian ya yang jadi aktor, bukan diambil di YouTube loh, Dek. Oke. Nah, itu kenali asalku, entah kalau misalnya Aliana makanannya tuh. Aliana makanannya, makanan khas di tempatnya Aliana, entah Aliana mau masak di apa namanya? Di Palu atau bagaimana, tapi pokoknya dicari mana baiknya aja lah. Yang penting tersampaikan gitu. Tapi janganlah dicopot-copot, dimain copot-copot videonya orang gitu ya. Jadi yang jadi aktor Samsul ya. Samsul jalan-jalan aja. Jadi nggak usah untuk misalnya, aduh ada tugasku kenali asalku nih proyek modul Nusantara. Nah pada saat Samsul kemana, pas itu langsung tag aja video. Nanti tinggal digabung-gabungin gitu. Jangan nanti pas mulai kenali asalku minggu depan, baru kemarin misalnya H-2 baru Samsul pergi semua, kan itu berat. Iya kan? Lebih berat itu, makanya ibu bilang kemarin, cicil-cicil memang itu tugasnya kalian kenali asalku, ya. Oke, ada lagi? Shani sudah siap, Shani sudah ada videonya, Shani. Jangan bilang mau pulang lagi ke Aceh cuma kenali asal. Tiketnya mahal. Kalau misalnya Bu, sebagian udah ada di tag kayak tentang tradisi kayak adat gitu, sebagian udah di tag Bu. Sebagian lagi balik ke Aceh. Gimana tuh Sani? Kira-kira apa solusinya? Cari sendiri solusinya kan, ibu bilang cicil. Iya Bu. Kan nggak mungkin cuma tugas kenali asalku, Sani meminta sama PIC, Pak, saya mau pulang duluan. Nanti balik lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada enggak? Dela, aman Dela? Ibu, saya kan udah bikin. Tapi yang tempat-tempat yang bisa dikunjungin doang, dan itu 2 menit. Iya, itu berarti cuma tempat. Nah, kalau makanan piye? Nah, niatnya, jadi kan teman saya kan kayak kerja gitu loh Bu di rumah makan. Nah, itu rumah makannya tuh kayak makanan khas gitu. Jadi kayak temen aku supaya buat bikin video gitu nggak apa-apa. Tapi bukan teman yang awas aja Bu lihat ada di YouTube. Waduh, ini dicopot di YouTube ini. Nggak masalah, apa namanya, sepinter-pinternya kalian aja. Pinternya kalian aja kayak gimana ya. Jangan semua mengikut. Kan saya ada teman, Bu. Jadi teman saya yang tag. Semuanya teman. Ternyata cek per cek, ini teman dari YouTube ini. Ya. Ibu rasa kalau yang daring nggak ada masalah.
Karena yang masalah adalah yang luring. Kalau mereka tidak cicil, maka mereka akan balik lagi ke sana. Enggak. Oke ya. Oke, ada lagi? Kalian ada yang tahu ini nggak deh? Ada yang skillnya nyanyi-nyanyi, penyanyi gitu? Apa cuma Felix sama Fernando ya? Gimana? Ada nggak? Soalnya Ibu mau rekomendasiin buat tampil di ini, di apa? Nanti kita ada ini gathering. Jadi mewakili kelompok 6. Daring nggak apa-apa, karena kan nanti ada versi daring luring. Nggak ada yang punya skill menyanyi, atau Ibu tunjuk aja kali ya? Satu daring, satu luring. Tapi gimana? Nggak ada yang ada skill nyanyi. Kemarin itu si Felix sama Fernando bagus. Jadi mereka jadi tumbal ya. Yang daring satu, ada enggak? Muhammad Samsul ini Ibu lihat kayak musisi. Saya nggak bisa nyanyi, Bu. Bisa? Nggak bisa. Oh, pikir bisa ya. Ya udahlah, nanti kita bicarakan lagi kalau ini. Yang penting kegiatan kita selesai dulu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, perhatikan itu yang Ibu kasih di logbook. Diisinya itu pakai format yang terbaru ya, Dek. Biar rapi. Nah, format terbaru, nah di situ logbook kalian itu disuruh melampirkan foto dan video. Nah, foto dan video ini nanti tinggal kalian comot aja di YouTube-nya Ibu ya. Ini langsung Ibu upload soalnya. Oke? Untuk yang kemarin-kemarin, yang jurnalisme etnografi juga sudah ada, jadi logbooknya tolong dilengkapi. Udah ada ini di grup. Ya. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini saja ya. Lumayan kita kuliah 1 jam, oke? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya untuk yang di Palu? Gimana Sani? Mau nyanyi? Nanti kita mau nyanyi lagi ya di Citraland. Ya, oke. Sip. Kalau udah nggak ada, ini waktu sudah menunjukkan pukul di Palu jam 3.20 ya. Sudah 3:30, mau 3:30. Nah, Sani silakan olahraga hari Minggu. Deket GOR. Untuk yang teman-teman daring juga. Kalau ada aktivitas lain, Ibu silakan. Berarti untuk pertemuan hari ini, kebinekaan 10, kebinekaan 9 ya kan. Untuk pertemuan hari ini kebinekaan, astagfirullahaladzim, Ibu tuh kurang fokus. Untuk pertemuan hari ini tuh kebinekaan 10, sharing pengolahan Kaledo tanggal 5 ya, 5 Desember 2021, Ibu nyatakan selesai. Tolong teman-teman luring, mau teman-teman luring ataupun daring, tolong diperhatikan, dilihat itu kayaknya ada assignment-nya yang Ibu kasih, tapi tidak susah. Kemudian dilengkapi semua assignment-nya, batasnya itu 1 minggu, jadi Ibu rasa waktunya cukup. Ya kan, 1 minggu. Untuk kegiatan kemarin juga yang kunjungan ke Gong itu 1 minggu juga, 1 minggu juga ya. Videonya itu belum di-tag, belum di-share ya? Ya, sudah saya share Bu di grup. Oh ya, sudah di grup. Ya, oke. Oke, nanti Ibu nanti saya share ke ini. Oke? Oke, Dek. Nah, perhatikan itu assignment-nya, yang teman-teman daring, perhatikan absennya di Zoho. Nggak usah kalau misalnya di Spada itu ada yang kalian error, nggak usah, nggak apa-apa. Ibu sudah punya backup-an. Oke? Oke, Dek, bisa Ibu akhiri ya. Ya udah, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga
Kita semua sehat selalu. Insya Allah kegiatan kita Modul Nusantara ini berjalan lancar sampai selesai. Amin. Sampai selesai di Desember ini ya. Insya Allah udah selesai semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kalian sudah pada screenshot belum ini? Logbook. Maklum, kegiatan kita dikontrol. Oke, kalau sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Bu.